Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Anissa Fitria Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, telah tersusun Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat ketentuan aturan peralihan. Dalam pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Melalui aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dua makna legal secara substantif. Pertama, peraturan yang ada masih langsung berlaku. Hal ini dapat berlaku hanya demi kepentingan menghindari kekosongan hukum. Tujuannya agar masyarakat memiliki jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena jelang kemerdekaan bangsa Indonesia belum mampu mempersiapkan dan menyusun peraturan hukum sendiri. Kedua, dinyatakan dalam berlaku selama belum ada peraturan yang baru, yang artinya peraturan lama berlaku bersifat sementara selama belum ada peraturan yang baru. Pada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan fondasi awal terhadap pembaharuan hukum di masa yang akan mendatang, sesuai dengan semangat proklamasi sebagai bangsa yang merdeka. Demi menuju ke arah sistem hukum pidana nasional yang dilandasi oleh jiwa semangat nasionalisme dan mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama demi kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa yang merdeka dan beradab, ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tanggal 10 Oktober 1945, terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 1 berbunyi, segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebelum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih tetap berlaku asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Pasal 2 yang berbunyi, peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945. Makna legal yang paling mendasar dari Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 adalah peraturan-peraturan yang ada, termasuk pula dalam hal ini peraturan hukum pidana masih tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Secara substantif, Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 memberikan syarat terhadap keberlakuan peraturan yang ada termasuk KUHP atau WPS sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap berlaku. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tertanggal 26 Februari 1946. Adapun pasal-pasal penting yang berhubungan dengan dasar berlakunya peraturan hukum pidana sebagai berikut. Pasal 1. Dengan menyimpang sepenuhnya dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun tertanggal 10 Oktober 1945 menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942. Pasal 5. Peraturan-peraturan hukum pidana yang seharusnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka atau tidak mempunyai arti lagi harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku. Pasal 6. Nama Undang-Undang Hukum Pidana Workbook Van Starik for Neverland Index diubah menjadi Workbook Van Starik dan undang-undang tersebut dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terdapat perubahan terhadap Workbook Van Starik for Neverland Index yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan pemerintah Hindia Belanda yang menyebabkan dualisme dalam KUHP Peraturan Hukum Pidana. Maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 73
3 tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia. Segala perubahan yang diadakan pemerintah Belanda sesudah 8 Maret 1942 saat menyerahnya Hindia Belanda kepada Jepang dianggap tidak ada. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dijelaskan bahwa ada ukuran-ukuran pembatas berlakunya peraturan hukum pidana. Pertama, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan. Kedua, bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Ketiga, tidak mempunyai aturan lagi. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, sebuah norma dalam KUHP dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka. Terdapat jiwa semangat nasionalisme yang harus digali, yang lahir dari Revolusi Kemerdekaan Indonesia. Dalam dasar berlakunya KUHP atau WPS di Indonesia tidak terlepas dari makna legal yang terdapat yang ditetapkan pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu peraturan hukum pidana KUHP yang ada masih boleh berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kedudukan negara Republik Indonesia yang merdeka. Sekian materi singkat tentang sejarah berlakunya KUHP di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.